Halo semuanya, kembali lagi kita bersama di podcast DPW 4 Pom Masepi. Oke, di sini kita udah kedatangan sama bintang tamu kita. Boleh kenalan dulu? Ya, terima kasih sebelumnya. Nama saya Denny Dimulyo, asal saya dari Universitas Senamalang. Ya, Oke, salam kenal semuanya. Nah, sebelumnya aku juga belum kenalin diri aku sendiri kan. Nah, aku juga mau kenalin diri aku. Nama aku Muhammad Tasim Abdussalam Diva Hakim, bisa dipanggil Diva. Aku dari Universitas Brawijaya. Dan di sini aku juga sebagai pengurus DPW 4 di bidang Davom. Nah, kan aku mau nanya nih, kamu tuh di sini kan sebagai pengurus juga di DPW. Nah, kamu jadi kenapa sih mau jadi masuk di DPW? ya, salah satu alasan ya kenapa masuk di DPW. Sebelumnya aku pernah mengikuti kegiatan acara di DPW itu sekitar 1 tahun yang lalu, di mana di kegiatan pertama itu di Pora itu menggambarkan bagaimana DPW 4 itu kan dari Pokmas Happy yang salah satunya menghimpun pertanian, sosial ekonomi pertanian, di mana itu menjadi satu visi pikiranku ke depannya, bagaimana cara cara apa yang ingin aku raih, cita-cita ke depannya gitu. Ini sebagai perkumpulan orang-orang yang memiliki pikiran yang sama, yaitu di pemikiran sosial ekonomi pertanian ini. Oke, berarti dengan ada kamu masuk DPW ini bisa mendukung kamu untuk kedepannya ya? Ya, menjadi suatu ekosistem untuk kedepannya itu. Oke, mantap banget. Terus kamu nih di DPW ini dimasuk di bidang apa ya kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri sekarang masuk di bidang kewirausahaan di DPW. Nah, kenapa nih kamu kok mau masuk di bidang kewirausahaan itu? Nah, sebelumnya itu aku masuk di bidang kewirausahaan itu alasan salah satunya yaitu sudah berpengalaman di bidang kewirausahaan. Berpengalaman itu maksudnya sudah Udah menjalani. menjalani usaha sebelumnya. Kamu emang pernah punya usaha apa tuh? Apa sampai sekarang masih ada usahanya? Nah, kalau usaha sendiri itu sudah pernah dan sampai saat Sekarang, ini wah, itu keren, keren. menjalankan Usaha apa tuh kalau boleh tahu? usaha tanaman di bidang pertanian ya. Usaha tanamannya kita komoditasnya lebih berfokus pada tanaman stroberi. Oh, Jadi kita dalam usaha itu apa dari hulu sampai hilir kita menyediakan itu. Kalau dari hulu kan mulai dari fasilitas, kemudian fasilitas meliputi bibit, kemudian hilirnya itu meliputi buah. Buah juga kita jual di situ, kita kenalkan, kita brandingkan dalam usaha tersebut. oh, keren banget berarti teman-teman ya. Nah, itu nama usahanya apa tuh kalau? Nah, kalau nama usahanya sendiri itu namanya Akar Lebat. Nah, boleh langsung dicek ya kalian teman-teman. Nah, kalau boleh tahu, kamu tuh udah menjalani usaha ini dari berapa lama? Usaha ini udah menjalani mulai tahun 2019, jadi sekitar 4 tahun yang lalu lah, 4 Wow. tahun lebih. Berarti lumayan lama ya? Iya, lumayan lama. Oke, keren banget. Boleh nih di teman-teman dicontoh buat kayak Mas ini ya. Oke. Terus kan selama ini kamu udah berapa lama sih kita menjalani DPW 4 kan udah lumayan lama ya. Nah, apa kesan kamu pas masuk di DPW, terus selama di DPW ini gimana teman-temannya, lingkungannya kerjanya gimana menurut kamu? Ya, kalau menurut aku teman-teman DPW, kesanku pertama itu ya di Pora itu kan baru pertama kali masuk ke lingkungan DPW, Ah, lingkungan Pokmas Happy sendiri. Nah, itu memperkenalkan, oh ini loh usaha pertanian. Mereka memperkenalkan dulu sebelum pengurusan yang ini, mereka memperkenalkan namanya usaha agribis yang sebenarnya. Di dalam Pora itu banyak sekali, mulai workshop, jadi pelatihan, seminar, kemudian pelatihan yang dilaksanakan di dalam situ. dalam acara itu. Iya, Oh, dalam acara. jadi di situ kamu juga bisa banyak belajar dan teman-teman juga bisa belajar. Ntar kalau misalnya ada proker lagi bisa ikut join biar bisa ikut juga pengurusan di DPW. Ya, betul. Betul gak sih? Ah. Nah, mungkin kalau biar lebih santai kita langsung minum dulu aja nggak sih? Boleh, boleh. Bener, diminum aja boleh. Terus kalau boleh tahu nih di DPW 4 kamu perasaan kamu di KWU gimana? Teman-temannya asik nggak? Maksudnya kayak teman kamu, teman sebidang staff-staff kamu. Nah, untuk di bidang KWU sendiri Hmm. itu, kita kan setiap organisasi kan pasti ada kendala Tuh, dan ada. pasti ada yang mensupport, mendukung gitu. Ada beberapa yang mungkin jadi kendala, kayak sering itu komunikasi yang buruk, kayak contohnya ketika ada salah satu
ada anggota sering Oh iya. sulit sekali dihubungi. Apalagi Popmas Happy ini kan berjalannya kita secara ini ya apa online, soalnya jauh kan kita LDR, ada dari beberapa univ. Nah mungkin menurut kamu bagaimana cara mengatasi hal tersebut biar tetap komunikasinya terjalan gimana? Nah, di PW4 sendiri kan komunikasi jauh. Hmm. Nah, beruntungnya untuk bidang kewirausahaan sendiri itu kan 3 anggota itu berada di Malang, cuman satu di Mataram. Nah, Oh. yang satu di Mataram kita sering-sering komunikasi. Sekarang kan jarak bukan lagi berapa jarak kilometer, tapi jarak itu tergantung dari seberapa sering kita komunikasi. Jadi bukan lagi masalah tentang jarak kilometernya, tapi seberapa sering kita komunikasi itulah kedekatan yang kita bangun Betul. selama pengurusan itu. Berarti tergantung orangnya juga nggak sih dia mau berkomunikasi apa enggak. Padahal kan di zaman sekarang udah banyak ada alat komunikasi bisa lewat HP, bisa lewat Google Meet ataupun chat WA bisa kan. Ya, Tadi situ kita juga bisa saling berkomunikasi. Kalau misalnya orang mau dan telaten dalam berkomunikasi juga bisa kan pastinya. iya itu. Yang penting sering-sering aja untuk komunikasi berhubungan antar anggota, antar pengurus itu salah satu kunci untuk keberhasilan dalam pengurusan tahun ini. Oke, terus kalau boleh tahu di KWU ini ada prokernya ada apa aja sih? Prokernya itu ada 3 dan salah satunya itu ada Pora yang Hmm. sebelumnya pernah aku ikutin dan itu menjadi kesan utama yang terbaik di dalam DPW yang pernah dibuat di pengurusan sebelumnya. Hmm. Nah, Pora sendiri dilaksanakan nanti setelah tahun 2023 yaitu tahun 2024 di UPN. Di UPN. UPN mana tuh? UPN Veteran Jawa ini Timur. Surabaya ya. Iya. Oke, berarti teman-teman jangan lupa ikut join prokernya KWU yaitu Pora. Oke, sudah ada apa lagi tadi selain Pora? Selain Pora yaitu acara kecil-kecilan mungkin kita berjualan, kemudian ya intinya yang 2 itu berjualan, entah jualan kayak yang bisa membranding DPW 4 dan Popmas Happy sendiri, dan kedua yaitu mengurus anggota-anggota, contoh seperti PDA. Oh, berarti PDH ini dari kamu ya, dari kamu yang bikin? Iya, dari KWU. KWU. Itu yang mulai dari pemesanan dan lain sebagainya. Oke. Tapi dari penjualan-penjualan itu berarti tentunya dapat banyak keuntungan ya? Iya. Ya, keren banget sih. Nah, keuntungan itu yang menyokong salah satu menyokong dana dari DPW. Meskipun tidak secara langsung itu akan sedikit-sedikit lah bisa Membantu. mendukung terselenggaranya pengurusan ini. Oh, berarti proker-proker dari DPW ini ada dana bantuan dari KWU ini juga kan? Iya, salah satunya dukungan dari KWU. Wih, keren banget KWU. Oke, terus kalau di DPW 4 kamu ngerasa seneng apa kesulitan di DPW-nya? Ya, kalau bicara senang dan sulit itu pasti ada namanya Campur, senang, ada yang sulit, kecewa, bahagia. Betul. Itu tergantung situasi apa yang dihadapi. Banyak sih, kadang ya senang, kadang bahagia, kadang ya sedih ketika melihat proker ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Kemudian contoh proker ini berjalan sesuai keinginan dan sukses setelah dijalankan di sebelum-sebelumnya. Hal-hal yang buat kamu jadi senang nih di DPW 4 dan betah di DPW 4 apa? Ya, orang-orangnya sendiri sih. Orang-orangnya Jadi berarti. orang-orang yang mengayomi serta banyak yang kenal juga, sering akrab juga. Itu salah satu betahnya di DPW. Oh, berarti teman-teman yang kondusif, yang mendukung kita untuk bekerja itu juga bakal ngebuat kita jadi nyaman ya. Iya. Jadi senang untuk bekerja di DPW ini. Iya, lingkungan itu kan bisa dibangun dan bisa Dieratkan ya. Oke, bagus. Semoga kedepannya kita di DPW 4 bakal terus makin nyaman, makin bersatu, bisa makin kuat dan bisa menjalankan proker-proker lebih hebat ya, semoga. Amin. Oke. Terus kesulitannya ya di DPW 4 ini kan tadi ya online, terus proker-prokernya juga kebanyakan ada yang online, ada yang offline. Terus susah banget nggak sih? Apa menurut kamu lebih enakan online menurut kamu? Online ataupun offline menurutku itu sama saja ya. Nanti tergantung dalam menjalaninya. Kalau offline enaknya ketika kumpul bersama, ketemu bersama itu ada feel tersendiri loh. Lebih asik ya. Lebih asik. Apalagi Cuman
Cuman banyak kendala dari teman-teman ini kan uh, pastinya di apa dana. Nah itu pastinya banyak kendala di situ. Permasalahan sering muncul di situ. Oke, pasti juga kan kalau misalnya prokernya offline bakal lebih asik kalau misalnya rapatnya offline, jadi sering ketemu kesana sini, ntar bisa main kesana sini, iya nggak sih? Ya, Pasti ntar ayo healing yuk kesini kesana sini, ya sering Tuh, sering juga itu salah satu cara pengakraban yang sering digunakan. sering digunakan karena apa? Secara tidak langsung kan. Kalau secara formal kan apa kaku, tapi Betul. kalau secara contoh seperti hobi, entah itu main Mm-mm. futsal bola ataupun naik gunung lah Iya. sesama. Nah itu kayak di luar di luar pengurusan. Cuman itu pengakraban secara tidak langsung. Bener, tapi kan kalau bisa kita main bareng, jalan bareng futsal misalnya, futsal ntar kan kita bermain loh, ntar itu membangun tim kan, tentunya bakal mendekatkan chemistry kita, jadi di kerja juga bakal lebih asik gitu. Ya, Jadi teman-teman ntar kalau misalnya ikut doain DPW 4 Pop Mas Happy, jangan lupa kayak gitu, terus kayak ajak-ajak lah teman-temannya buat jadi lebih bonding. Terus kan tadi ada pora tuh. ya. Nah, kamu ada bayangan nggak sih Pora ntar ke depannya mau digimanain? Apakah ada rangkaiannya, ada ini gitu? Nah, bayangannya untuk Pora itu pastinya ada ya, karena setiap proker pasti ada harapan di balik itu. Setiap proker pasti ada visi dan misinya. Nah, Di Pora sendiri harapan kita itu ini loh apa? Salah satu meregenerasi kalau dari bidang pertanian. oh, Apa? Pertanian kita kenalkan mereka ini loh pertanian. Tidak hanya apa rusuh-rusuhan di sawah, tapi pertanian itu luas, terutama di agribisnis. Terutama kita DPW Komnas HI kan salah satunya sosial ekonomi pertanian ya, tiga ini yang akan dihimpun, ada sosial terus ekonominya terus pertanian. Sosial itu contoh seperti kelembagaan kelompok tani itu kan salah satu apa contoh sosialnya, terus ekonominya ya berjalanlah ekonomi dari hulu sampai hilir, terus pertaniannya di bidang on-farmnya itu. Nah salah satunya di Bora itu kita apa membranding pertanian, kita bangun lagi pertanian. Kenapa kita branding lagi pertanian? Karena dari tahun 2010 sampai sekarang itu petani terus turun dan itu menjadi ancaman bagi kita semua ya, terutama eh, ancaman sekaligus tantangan bagi mahasiswa-mahasiswa pertanian. karena minat orang-orang di pertanian itu dikit ya semakin sekarang ya, Ya, dikit dikit banget. dikit banget, terutama anak muda ya. Nah itu yang mau kita bangun ke depannya. Anak muda itu harus ini loh pertanian asik kok, Enggak seseram apa yang dibayangkan sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin teman-teman juga melihat kalau petani itu hanya pertanian tuh kayak cuma nanam gitu-gitu doang. Padahal pertanian itu sangat luas ya Iya, dan mengasihkan. Tentunya kita lihat Mas Denny ini udah punya usaha sebegitu lamanya dan menghasilkan sampai berbuah hasil sampai sekarang ya. iya. Perlu diketahui juga ya, pertanian itu tidak ada ketika kita membangun usaha tidak ada yang terbuang. Intinya dari semua apa yang dibangun itu pasti menghasilkan income. Baik dari apa, dari tanaman. Kalau tanaman kan semuanya bisa kayak tanaman kan bisa buat pupuk organik. Betul. Pupuk organik secara tidak langsung baik dari PUC ataupun pupuk organik padat. Contoh seperti daun, terus buah busuk itu bisa dibuat kembali untuk pengomposan. Oke, gitu guys. Jadi pokoknya dipahami dan dimengerti apa kata tadi Mas Denny. Jadi pertanian tuh nggak seburuk itu. Jadi jangan berkira kalau misalnya pertanian tuh hanya gitu-gitu aja, tapi bisa. Tentunya kan pasti kedepannya pertanian itu bakal terus berlanjut kan, karena manusia tuh butuh makan, butuh pertanian lah ibaratnya gitu. Gitu ya. Oke, mungkin kita udah sampai ujung ujung ini ya, ujung acara podcast pada hari ini. Terima kasih pada untuk waktunya. Eh, Jangan lupa untuk stay tune dan nonton untuk episode selanjutnya. Mungkin ada kata dua kata buat penonton. Ya kalau sekata dua kata itu mungkin harapan. Ah, Harapan ke depannya semoga saja di apa di pertanian kita ini ada regenerasi ke depannya
dan kita bisa membangun mulai dari lingkungan kita lah DPW, yaitu membangun relasi, terus membangun visi misi yang sama, yaitu meregenerasi pertanian dan merubah image pertanian. Itu harapan saya dan harapan teman-teman juga, semoga itu bisa tercapai untuk ke depan. Amin ya Allah. Oke. Eh, mungkin udah cukup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.